Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Firly Swalan Alfat. Saya dari kelas 1C, program studi PGSD dengan NIM 2106755. Psikologi merupakan ilmu yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Adalah munculnya spekulasi Plato 427 sampai 347 sejak Masehi, yang menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan individual sesungguhnya mempunyai dasar genetik. Secara leksikal, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni psike, yang berarti jiwa atau ruh, dan logos yang berarti ilmu. Dilihat secara leksikal, psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ruh. Memahami pendidikan dimaksud adalah memahami perilaku semua yang terlibat dalam proses pendidikan serta berbagai hal yang akan mempengaruhi perilaku individu dalam proses pendidikan. Pendidikan berperan sebagai fasilitator terjadinya perkembangan peserta didik, dan peserta didik merupakan subjek pembelajaran yang sedang mengembangkan dirinya. Dalam interaksi antara pendidik dan peserta didik terjadi saling mempengaruhi, terutama pengaruh pendidik terhadap perkembangan peserta didik. Ketiga, lingkungan pendidikan yaitu sekolah yang terlibat langsung dalam interaksi pendidikan. Keluarga yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan siswa, dan masyarakat yang walaupun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi belajar mengajar di sekolah, tetapi mempunyai peran penting cukup besar untuk menjadi lingkup kajian psikologi pendidikan. Selanjutnya yaitu teori pendekatan psikologi. Beberapa teori pendekatan psikologi, yang pertama yaitu pendekatan perilaku. Behaviorisme percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar atau learning process. Manusia belajar dari lingkungannya, dan dari hasil belajar itulah manusia berperilaku. Teori yang kedua yaitu pendekatan psikodinamiko, yaitu impuls yang kita miliki dipengaruhi oleh dorongan seksual, dorongan ketidaksadaran, dan pengalaman sejak masa dini. Kanak-kanak merupakan akar dari perilaku manusia. Pendekatan yang ketiga, pendekatan humanistik, yaitu bersifat multifase terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia, yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan kognitif, yaitu pendekatan yang berfokus pada berpikir dan proses mental dalam modifikasi atau mengubah tingkah laku, dan sering melibatkan pelatihan, pengembangan keterampilan, kontrol pikiran, serta proses-proses dan teknik-teknik yang berorientasi kognitif lain. Pendekatan kelima, pendekatan sosial, yaitu menekankan pada pola perilaku dan mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam hubungan masyarakat. Kemudian pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan biologis, yaitu manusia pada dasarnya memiliki sifat fisik dari orang tuanya atau juga nenek dan kakeknya secara genetik. Selanjutnya yaitu ada perkembangan pada anak. Perkembangan anak merupakan proses perubahan perilaku dari tidak matang menjadi matang, dari sederhana menjadi kompleks, suatu proses evolusi manusia dari ketergantungan menjadi makhluk dewasa yang mandiri. Perkembangan anak adalah suatu proses perubahan di mana anak adalah salah satu proses perubahan di mana anak belajar menguasai tingkat yang lebih tinggi dari aspek-aspek gerakan, berpikir, perasaan, dan interaksi baik dengan sesama maupun dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Beberapa aspek perkembangan anak yang harus diperhatikan yaitu perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional. Perkembangan itu saling berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan pada anak.
Tugas perkembangan adalah tugas yang muncul dan harus diselesaikan individu pada periode perkembangan tertentu, yang apabila individu berhasil melakukannya maka ia akan berbahagia dan memiliki dasar untuk melakukan tugas perkembangan berikutnya. Tetapi jika sebaiknya maka ia akan terjebak pada suatu masalah dan pelaksanaan tugas perkembangan berikutnya adalah akan terhambat. Sumber tugas perkembangan adalah kematangan, ketentuan masyarakat secara kultural, tuntunan dan dorongan dari cita-cita individu sendiri, dan tuntunan norma agama. Untuk perkembangan peserta didik SD adalah belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar melakukan peran sosial sebagai laki-laki atau perempuan, belajar menguasai keterampilan intelektual dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, dan mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Selanjutnya yaitu definisi belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan perilaku seperti pengetahuan, kebiasaan, keterampilan, sikap, persepsi, dan tingkah laku efektif lainnya sebagai hasil dari pengalaman. Belajar memiliki berbagai hubungan timbal balik, diantaranya dengan pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan, antara belajar dan menghafal, antara belajar dan latihan, antara belajar dan studi, dan antara belajar dan berpikir. Belajar merupakan sarana untuk mencapai 5 keterampilan hidup, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to learn. Selanjutnya yaitu ada ragam pendekatan belajar. Pendekatan pembelajaran adalah suatu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan pembelajaran ini dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu ada yang berpusat pada siswa dan ada juga yang berpusat pada guru dan siswa. Contoh pendekatan pembelajaran ada 10. Yang pertama ada pendekatan kontekstual. Suatu konsep belajar yang membantu pengajar atau guru dalam menghubungkan materi dan siswanya dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, pendekatan konstruktivisme, yaitu suatu pendekatan yang memfokuskan pada kreativitas siswanya dalam menyalurkan ide mereka dan mengembangkan diri mereka juga. Contoh ketiga yaitu pendekatan deduktif, yaitu suatu pendekatan yang memakai logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan suatu masalah. Contoh keempat, pendekatan induktif, yaitu suatu pendekatan yang dimulai dari mempelajari masalah bersifat khusus. Contoh kelima, pendekatan proses, yaitu suatu pendekatan pengajaran yang memberikan siswa untuk menghayati proses suatu kegiatan dalam pengembangan dirinya. Contoh keenam yaitu pendekatan konsep, yaitu suatu pendekatan pengajaran yang mengajarkan siswa untuk memahami materi dalam konsepnya terlebih dahulu. Contoh ketujuh, pendekatan open-ended, yaitu suatu pendekatan terbuka untuk siswa menanyakan suatu jawaban yang ingin ia ketahui. Contoh yang kedelapan, pendekatan saintifik, yaitu suatu pendekatan pengajaran yang mengharuskan siswanya untuk aktif dalam proses pembelajaran. Contoh yang kesembilan, pendekatan realistik, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan permasalahan dunia dalam titik ajarnya. Dan yang ke-10, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, yaitu suatu pendekatan yang tergabung dalam sains, teknologi, dan masyarakat. Kemudian pembahasan terakhir yaitu teori-teori belajar. Berbagai teori belajar yang telah diungkapkan dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan klasifikasi yang dibuat Rees dan Overton 2002. Teori belajar yang telah dibahas itu dapat dijadikan 2 bagian, yaitu teori-teori belajar mekanistik dan teori-teori belajar organik.
Teori belajar mekanistik. Menurut pendekatan pelajaran ini, peserta didik adalah reaktif pasif dan diibaratkan sebagai tabula rasa atau kertas putih yang merespon kekuatan yang datang dari luar dirinya. Teori-teori belajar yang didasarkan pada pendekatan ini lebih menekankan pada hasil belajar yang dapat diukur secara kuantitatif seperti skor tes. Contohnya, jawaban yang benar dalam tes diberi ganjaran dengan nilai yang tinggi, sedangkan jawaban yang salah dikenai hukuman berupa nilai yang rendah. Perlu diketahui bahwa peserta didik memiliki otak yang jauh lebih aktif dan lebih rumit dibandingkan dengan gerak refleks melalui stimulus respons. Dan yang kedua yaitu teori-teori belajar organik. Teori belajar yang diangkat dari pandangan ini menitik beratkan pada proses pengorganisasian prinsip-prinsip dan perubahan perilaku peserta didik secara kuantitatif. Walaupun demikian, perilaku yang dipelajari dan beragam mungkin tidak bisa diprediksi seperti yang terjadi dalam kilasan pemahaman intuitif. Menurut pakar Abraham Maslow dan Carl Rogers, isu utama dalam pembelajaran bukanlah tentang reaksi pasif peserta didik terhadap peristiwa-peristiwa dari luar yang dapat mengarahkan perubahan perilaku, melainkan proses aktualisasi diri. Rogers telah memformulasi sejumlah hipotesis yang menunjukkan belajar yang berpusat pada peserta didik. Termasuk ke dalam hipotesis tersebut adalah bahwa seorang tidak dapat diajar tentang sesuatu secara langsung oleh orang lain. Pengembangan terbaru dalam belajar organik disarankan oleh Bob Samples dalam bukunya yang berjudul Open Mind atau Whole Mind, dipengaruhi oleh hasil kajian ahli syaraf Carl Pribram, hasil fisiologi David Bond, dan ahli kimia yaitu Ilya Prigogine. Samples menyaring berbagai cara tentang model baru hubungan otak pikiran sebagai sistem interaksi yang terbuka dan holistik dengan lingkungan sekitar. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.